Oke, siapa di sini yang tidak tahu kopi? Kalau kata anak senja, kopi bukan hanya soal rasa, tapi bagaimana cara kamu menikmatinya. Di Indonesia sendiri, ada banyak jenis kopi dengan karakteristiknya masing-masing. Contohnya kopi Toraja dengan aromanya yang sangat tajam. Ada juga kopi Lampung yang terkenal akan teksturnya yang halus. Dan masih banyak lagi jenis kopi asal Indonesia lainnya. Nah, di video kali ini kita akan membahas sebuah kisah inspiratif dari seorang pencinta kopi yang berhasil membuat sebuah brand bernama Starbucks. Starbucks sendiri adalah perusahaan kedai kopi terbesar di dunia asal Amerika Serikat. Jika kita berbicara tentang Starbucks, tidak terlepas dari pria yang bernama Howard Schultz. Howard Schultz, ia adalah orang yang merevolusi cara orang Amerika mengkonsumsi kopi. Melalui Starbucks, kafe yang dibelinya pada tahun 1987, ia memadukan dan menyebarluaskan budaya baru yang tidak hanya tentang cara menikmati kopi, tetapi juga gaya hidup. Starbucks kini telah berkembang hingga menjadi jaringan internasional yang terdiri atas 19.555 kedai di 58 negara. Konon, ia bahkan membuat kata cappuccino yang sebelumnya terdengar awam menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Amerika. Howard mendapat gagasan cemerlang tersebut ketika ia mengunjungi Italia dalam suatu perjalanan bisnis pada awal 1980-an. Saat itu ia menjabat sebagai kepala pemasaran kafe Starbucks yang masih dimiliki oleh para pendirinya, yakni Jerry Baldwin, Gordon Bowker, dan Zeb Seigel. Di Italia, Howard mengamati bahwa kafe adalah tempat orang-orang menikmati kopi berkualitas tinggi sambil mengobrol. Hampir di tiap sudut jalan ada kedai kopi, dan tempat-tempat itu merupakan ruang publik yang nyaman untuk bercengkrama dan bersosialisasi. Starbucks waktu itu masih berupa toko penggilingan kopi, yang hanya menjual kopi dalam bentuk biji dan tidak melayani pelanggan yang ingin minum di tempat. Sepulang Howard dari Italia, lalu ia berusaha meyakinkan para atasannya untuk mengubah Starbucks menjadi kedai kopi seperti yang dibayangkannya. Namun para atasannya menolak karena mereka tidak tertarik dengan bisnis restoran. Nah, karena rasa frustasi, kemudian Howard lantas keluar untuk mendirikan kedai kopinya sendiri dan mendapat sambutan yang bagus. 2 tahun kemudian, Jerry Baldwin dan kawan-kawan ingin berfokus pada bisnis lain. Nah, lalu mereka menjual Starbucks kepada Howard dengan harga $3,8 juta. Di tangan Howard, Starbucks dengan cepat berekspansi. Tanpa iklan nasional, Starbucks dengan cepat menjadi populer dengan produk premiumnya dan berhasil dengan gagasannya sebagai tempat kaum urban bersosialisasi. Tepat pada tahun 1992, kedai Starbucks melonjak jumlahnya menjadi 156. Kemudian 2 tahun berikutnya menjadi 425 kedai. Dalam 5 tahun pertama dekade 1990-an, penjualannya melesat dari 100 juta menjadi $465 juta. Kendati demikian, pada 2007 tanpa diduga, Starbucks mengalami penurunan penjualan. Hal ini diikuti penurunan harga sahamnya di Nasdaq seiring krisis perekonomian yang mulai melanda Amerika Serikat. Belum lagi Starbucks juga menghadapi persaingan dengan McDonald's dan Dunkin' Donuts yang turun memasuki pasar retail kopi. Dampak semua itu begitu besar sehingga sekitar 900 kedai Starbucks harus tutup. Howard yang sejak tahun 2000 meninggalkan posisi CEO untuk berfokus pada ekspansi global, kembali mengambil jabatan tersebut pada 2008 demi mengembalikan perusahaan ke jalur yang benar. Saat itu Howard melakukan analisa menyeluruh dan sampai pada kesimpulan bahwa perusahaannya telah melakukan banyak kesalahan mendasar. Kemudian sebuah memo internal ia kirimkan kepada bawahan-bawahannya, di mana isi memo tersebut mengungkapkan bahwa keputusan-keputusan untuk menyajikan kopi secara cepat dengan mesin espresso
menghilangkan keromantisan dan drama yang muncul dari penyajian kopi dengan mesin sebelumnya. Desain kedai yang telah menjadi terlalu steril dan serupa satu sama lain juga menjadi pertimbangan kritisnya. Puncaknya pada tanggal 26 Februari 2008, Howard bahkan melakukan langkah drastis. Ia menutup 7.100 kedai dalam sehari untuk melaksanakan pelatihan ulang kepada barista dalam hal teknik dan seni membuat kopi espresso. Selain itu, strategi-strategi baru diluncurkan secara bertahap sambil mengiringi ekspansi yang terus berjalan. Bekerja sama dengan berbagai pihak dari industri kopi lokal, misalnya dengan Tata Kopi di India. Upaya-upaya tersebut membuahkan hasil. Dalam setahun setelah Howard kembali sebagai CEO, saham Starbucks naik 60%. Perusahaan kopi raksasa itu terhindar dari kerusakan lebih lanjut, bahkan terus membuka kedai baru di berbagai negara. Meskipun Howard sendiri mengalami penurunan gaji saat krisis berlangsung, pada tahun 2011 ia kembali masuk ke dalam daftar miliarder majalah Forbes dan bertahan hingga tahun ini. Howard Schultz lahir pada 19 Juli 1953 di New York. Ia adalah putra dari seorang supir truk. Dibesarkan di lingkungan masyarakat kelas menengah bawah di Broken Line, Howard menemukan hiburan dalam baseball, basket, dan football. Di bangku SMA, Howard menampilkan kepiawaian cemerlang dalam olahraga, sehingga mendapatkan beasiswa di Northern Michigan University. Menjadi orang pertama dalam keluarganya yang mencicipi dunia kampus. Kemudian ia lulus dari jurusan komunikasi pada tahun 1975. Dengan semangat tak pernah surut, Howard mewujudkan mimpinya tentang kopi dan menyambut tantangan dengan sepenuh hati. Karena baginya, Starbucks bukanlah tentang uang, tak pernah tentang uang. Ini tentang passion kami terhadap kopi.